Perhatikan, perhatikan. Anda percaya Quran itu kitab yang lengkap, Ya. menjelaskan segala sesuatu. Ya. Oke, kalau Al-Quran kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, maka jawabannya dari Quran atau dari bapakmu? Gimana kau tahu, Gun, namanya istri Ibrahim itu Sarah dan itu dari bapakku. Berarti Quran gak berguna. Yang kau tanya apa? Mau minta di Al-Quran. Nah, jadi pakai itu. Gini. Al-Quran itu kitab yang lengkap lagi menjelaskan segala sesuatu. Betul atau salah? Iya. Oke. Kalau Al-Quran kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, maka jawabannya dari Quran atau dari bapakmu? Sekarang Edis pertanyaannya apa? Adakah tertulis itu di Al-Quran? Itu kan mau Edis tanyakan. Nggak usah berbelit-belit. Teman-teman, kirimlah saya bodrek. Kirimlah saya dekolgen, teman-teman. Ini yang ditanya apa, yang dijawab apa. Coba dengerin ya. Gun Saleh, pelan-pelan, dengerin pelan-pelan. Perhatikan. Anda percaya Quran itu kitab yang lengkap, Ya. menjelaskan segala sesuatu, Ya. terperinci. Tentang hukum, sejarah, dan kehidupan. Oke. Maka pertanyaan saya, berapa jumlah istri Ibrahim di dalam Al-Quran? Itu kan nggak perlu di Al-Quran dijelaskan. Berarti lengkap, terpercaya, melengkapi kitab sebelumnya, menyempurnakan, bohong. Tanya balik boleh? Silakan. Boleh. Nah, kamu percaya Alkitab tuh? Nah, kamu mengikuti Yesus. Ya. Yesus kawin enggak kan? Kau kawin. Apa yang dimaksud dengan mengikuti? Oke, saya jawab. Ini logika orang Islam. Kenapa orang Islam masih Islam? Karena pola pikirnya kayak begini. Baik, saya jelaskan. Apakah yang dimaksud dengan mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, kalau saya jawab, kamunya dengerin. Jangan emosi. Baik, pertanyaanmu pertanyaan yang bagus, tapi sayang kesimpulanmu kesimpulan yang dungu. Perhatikan. Kamu bertanya kepada saya, apakah kamu mengikuti Yesus? Iya. Yesus nikah atau tidak? Tidak. Kenapa kamu nikah? Berarti kamu tidak mengikuti Yesus. Inilah yang saya bilang logical fallacy atau kecacatan berpikir umat Islam. Kecacatan berpikir itu sama seperti ini. Kamu mengikut Muhammad? Iya. Umat Islam meneladani Muhammad? Iya. Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Pergi kau ke Arab sana. Tenang. Saya belum selesai. Tapi saya tidak punya, tenang dulu. Tapi saya tidak punya kesimpulan yang demikian. Kenapa? Karena saya mengerti yang dimaksud dengan mengikuti Rasul itu bukan yang seperti itu. Bukan berarti Anda harus tinggal di Arab. Nah, begitu juga dengan pertanyaanmu kepada saya. Mengikuti Yesus bukan berarti misal Yesus berjanggut, kita berjanggut. Yesus pakai sendal, kita pakai sendal. Yesus tidak menikah, kita. Bukan begitu. Nabi Muhammad pun katanya dia berjanggut, rambutnya panjang, ku ikuti. Kau ada kau ikuti, Yesus kau. Ya karena yang dimaksud mengikuti Yesus bukan begitu, Peyang. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah Yesus taat kepada Bapa, patuh kepada Bapa. Demikianlah kita juga harus hidup seperti Yesus hidup, meneladani Yesus. Berarti Yesus gak kawin karena dia patuh pada Bapa gitu. Di mana ada perintahnya supaya jangan kawin? Tadi Edis bilang yang kita ikuti Yesus itu dia patuh sama Bapa. Dia tidak menikah itu apa karena patuh sama Bapa? Sulit ini orang Islam. Udah gini aja. Nanti kalau saya terus-terusin diskusi sama kamu, orang-orang Islam yang masih waras mereka malu. Kemudian yang kedua, habis stok dekolgen saya. Silakan. Edis, Tuan Edis itu adil. Ini lompat-lompat ini, semua diborong sama dia.
Adil. Satu nanya ke sini, dua nanya ke sana. Kenapa kita tidak menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai? Lebih baik kita menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai daripada kita membahas 1000 permasalahan tapi tidak ada satupun yang selesai. Tuhan Edis adil, aku tanya. Adil, jawab aja, malu kan? Silakan. Jawab. Kalau Tuhan Edis adil, aku mau cek, adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Oke, bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat? Kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terlahir cacat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Tuhan kau nggak adil, Tuhan kau nggak adil. Baik. Tuhan kau Saya nggak jawab adil. ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami, ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta. Anak Kristen itu kapan dia bisa lihat buah dada, kapan dia bisa lihat paha, kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil, kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau bilang tadi Tuhan kau adil. Oh iya, kau bilang Baik, adil. saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang Tenang, buta tadi tenang. kapan dia dapat? Yang Tenang. buta, yang buta tadi kapan dia bisa Ya, lihat paha? baik. Tenang ya, tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah. Tenang dulu, Shh. Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, apa, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia orang yang tidak merasakan narkoba tidak adil. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama seperti Anda. Bagi Anda, buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda, orang-orang yang tidak merasakan itu menurut Anda rugi besar. Ya karena Anda sudah kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam Kristen bukan itu. Yang terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya itu, karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Anak Kristen itu terlahir Orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak Kenapa kau. kok contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, saya jawab. Main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Ada kopi. Di dalam ada surga kopi. di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Aku tanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi? Yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau, jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya apa kau dikasih? mau.
Jadi apa yang dikasih di sana? Ah, ini aku tanya. Yaitu melihat Apa? Tuhannya. Apa? Oh, melihat Tuhan. Jadi kau sekarang belum lihat Tuhan kau, tapi kau bilang kau kenal sama Tuhan kau. Ya, kita tidak tahu persis bagaimana keadaan di sana, tapi yang dikatakan di situ bahwa bagaimana manusia itu akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Tapi kata-kata kau, Edis, Kita ada tahu yang- seperti apa, kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana. tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di Kok kitab. lari bagaimana orang- kemana-mana sih, Gus? Tenang, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga Apa tidak itu? ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Nah, ngapain? Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang kalau kau jelas, nggak yang jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti surganya orang Islam. tahu? Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin-ngawin dari Edis ya. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, Kapan bisa lihat? karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi itu. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri ketika ada seorang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan orang ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tenang, tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja yang melakukan mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda nih, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewek. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya. Baik. Aku menjawab. Baik. Jadi selain itu apa yang enak? Coba. Baik, ada yang tenang. lain? Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Oh, berarti nggak adil Tuhan Edis. Tenang, Terus. Gun. Eh. Kamu kan kalau ngomong coba tenangin diri dulu, jangan emosi. Enggak, biar close. Masalah pertama, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar Sebentar. kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tentang- tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Itu nggak usah Tenang kau- dulu, Itu nggak usah gantian. Tadi kamu ngomong saya diam, sekarang gantian. Coba dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek kata dia, ya, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam gak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini.
dalam ucapan beliau, termasuk prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Ismail dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Rabb-Nya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi. Saya balik kamera saya lagi, sebentar. Biar Anda paham. Jadi pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab. Silakan. Jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun nggak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Itu pesta seks tadi tuh. Oh, ada. Baik. Tapi baik, nggak apa-apa. Saya terus ini kan. Nanti ya. Udah gantian saya bicara. Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Baik. Sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang gak mau memandang wajah Allah, dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Makanya saya bilang, tenang, saya belum selesai. Makanya tenang. Makanya saya bilang, umat muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Udah mulai. Rasulullah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Udah malu. Mau terus? Udah. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Jadi teman-teman, menurut Al-Quran, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tetapi penghuni surga tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Penghuni surga menyibukkan diri dengan para wanita. Maka kesimpulannya, di surga pun wajah Allah dicuekin sama orang-orang Islam. Sungguh luar binasa. Iya, makanya saya bilang Gun Saleh, kalian itu tidak sibuk memandang wajah Allah. Di dalam Kristen apa dikatakan? Pada waktu itu ya tidak ada lagi air mata di mata mereka. Mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya.
Tuhan etis di Maka surga. kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada Sang Empunya hidup. Tuhan etis Bukan di surga. seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Edis kan tadi udah aku Jawab jelaskan. pertanyaan saya, mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara kan aku udah jelaskan. Gak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih Gun Saleh? Apa Memandang jawabanmu? wajah Allah Bukan. atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab dulu, belum ada jawabannya yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Malu Tanya kau, ya. langsung mainstream. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.